Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, saat ini saya berada di Laut Selatan ya. Kita saat ini sudah berhadapan dengan Samudra Hindia, saudaraku. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita saat ini sudah berada di dekat dari Australia. Ini yang paling terdekat. Oke, saya angkat cerita bahwa di sini menurut dari tutur warga ya sudah tidak sedikit orang yang mempercayai. Nah, batu yang ada di hadapan saya saat ini kisaran 50 meter lah ya dari sini. Batu tersebut ya, batu itu bernama batu penangkep ya, atau selo penangkep begitu. Selo itu artinya batu, penangkep itu kembar. Jadi di sini teman-teman ada batu kembar yang dimana ya menurut dari cerita tutur merupakan akses ataupun jalan menuju ke istana Ratu Laut Selatan, Ratu Pantai Selatan ya, penguasa Laut Selatan. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang sosok Ratu Laut Selatan ya, ini sudah menjadi sesuatu hal yang umum kita dengar teman-teman. Nah, ini ada emasnya. Nah, dan emasnya yang sudah naik ya. Saya akan mencoba turun ke bawah melihat lebih jelas lagi ya yang dimaksud dengan selo penangkep atau batu kembar. Nah, jadi disinilah teman-teman yang dimaksud dengan jalan menuju Istana Ratu Pantai Selatan, penguasa Laut Selatan. Oke, aksesnya seperti ini. Harus turun dulu ya. Harus turun dulu. Oke. Dan saat ini di kisaran jam 2, ini ombaknya sudah semakin besar, teman-teman. Ombaknya sudah semakin besar. Nah, inilah. Jadi sebagai apa ya, salah satu bukti bahwa ini merupakan tempat sakral, tempat yang dikeramatkan begitu ya. Kita dapatkan di sini tempat persajian atau tempat membakar sejenis kemenyan begitu ya, dupa, dan ada ini ada botol minyak wangi ya yang khusus untuk bahan ritual. Jadi di sini teman-teman ada salah satu dari beberapa orang ya yang melakukan ritual begitu. Kurang tahu untuk waktunya, mungkin ya dilakukan dengan waktu-waktu tertentu saudaraku. Mungkin seperti malam Jumat manis, mungkin Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, atau hari-hari tertentu lainnya saudaraku. Nah, jadi mungkin kalau melihat dari keadaannya, ketika ada seseorang yang ritual di sini, mereka menghadap ke selatan begitu, menghadap ke selatan langsung, menghadap ke batu penangkep ya, yang merupakan jalan menuju istana, istana Ratu Laut Selatan, penguasa Laut Selatan, teman-teman. Oke, ada 2 tempat ritual di sini, barusan dan yang ini, teman-teman. Nah, ini kita dapatkan tempat ritual ya, Masya Allah. Jadi disinilah kalau dari saya pribadi ya merasakan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Maha Esa, menciptakan langit dan bumi beserta isinya ya, Masya Allah, yang Maha mengendalikan Maha segalanya. Masya Allah. Wih. Oke. Seperti ini ya. Ombaknya sudah mulai besar. Sudah mulai meninggi begitu ya teman-teman. Dan di situ kita dapatkan perahu nelayan yang sedang mencari ikan ya. Nah, di kejauhan sana teman-teman, mencari ikan. Jadi bergoyang-goyang begitu yang saya lihat di sini perahunya. Wih. Lumayan apa ya, ketika melihat ombak yang menggulung seperti ini,
lumayan pusing begitu, karena saya tidak terbiasa teman-teman. Nah keadaannya seperti ini. Jadi kalau kita ke sini, ini kita dapatkan pantai ini memang terputus ya. Pantai ini putus terhalang oleh tebing itu. Nah, wih, saya sudah di ketinggian kisaran 20 meter teman-teman. Masya Allah. Nah itu batunya. Jadi di tengah-tengah itu ada batu begitu ya. Jenisnya itu jenis padas ya, semacam batuan kars ya saudaraku. Disitulah mungkin teman-teman atau pemirsa yang mempunyai kelebihan tertentu begitu ya, bisa melihat sosok astral maupun jalan yang diceritakan oleh para warga di sini. Katanya di situ itu ada jalan menuju istana Ratu Laut Selatan. Di batu itu ke selatan begitu. Bentuknya katanya itu seperti apa ya? Air yang membentuk jembatan ya, air yang membentuk suatu jalan begitu sampai ke tengah laut teman-teman. Itu mungkin dari sudut pandang spiritual ya, ataupun dunia gaibnya seperti itu ya. Nah mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana memang dari sisi energi di sini sangat kuat sekali ya teman-teman, sangat kuat sekali energinya itu, luar biasa ya, karena memang berhadapan langsung dengan laut lepas saudaraku. Kalau teman-teman di rumah yang menonton video ini bisa merasakan ya, nanti bisa ditulis di kolom komentar apa yang dilihat dan apa yang dirasakan. Tempat ini merupakan akses ataupun jalan menuju Ratu atau Istana Ratu Laut Selatan. Jadi memang ada beberapa titik saudaraku, ada beberapa titik jalan menuju Istana Ratu Laut Selatan. Salah satunya berada di sini ya, ini berada di Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Dan akses untuk menuju istana tadi, jalan menuju istana itu katanya juga berada di Blitar, di Tulungagung, dan bahkan di Jogja dan di Laut Kidul sana. Memang ada beberapa titik saudaraku. Masya Allah, seperti itu ya kondisi maupun keindahan dasar laut. Ini bening sekali saudaraku, bening, bahkan dasarnya itu kelihatan dari sini, dasar lautnya itu kelihatan. Nah itu ada batu-batu karang gitu. Barusan saya melihat semacam ada belut begitu, warnanya hitam di sana, ini sudah masuk ke laut. Dan saya mendapati genangan air ya, di cekungan-cekungan batu karang ini saya mendapati genangan air. Artinya mungkin di waktu-waktu tertentu ombak ini memang sebesar ataupun tingginya itu sampai di titik saya berdiri ini ya, karena air ini mungkin dari hempasan ombak gitu saudaraku. Nah itu kan ada genangan air ya. Nah ini teman-teman, oke, banyak bekas dupa-dupa di sini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi artinya tidak sedikit orang yang memang benar-benar melakukan spiritual ya, melakukan ritual tertentu di sini. Itu ada yang lagi mancing ya, kok berani ya. Dia duduk dengan santainya begitu di atas tebing ya, di atas batu karang ini menghadap ke laut begitu, mancing saudaraku. Aduh kalau saya gak berani seperti itu, ngeri ya, ini ngeri ya teman-teman. Tahukah kalian bahwa baru-baru ini kita sudah banyak mendengar maupun melihat begitu tayangan maupun berita yang katanya tidak lama lagi ya, dari beberapa peneliti mengatakan bahwa ada gempa megatrust ya, gempa yang besar yang menimbulkan tsunami yang berakibat Pulau Jawa bagian selatan ada sebagian yang tenggelam. Teman-teman, dengan berita hal seperti itu ya, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang terjadi semua atas kehendaknya. Semoga apa yang diberitakan tadi itu tidak terjadi saudaraku ya. Semoga kita diselamatkan dengan hal-hal seperti itu ya. Kita tetap berdoa. Masya Allah, ini ombaknya sudah semakin besar. Wih. Oke, saya mencoba untuk ke bagian sini ya. Wih,
Jadi batu-batunya itu batuan karang seperti ini ya, batu kars yang biasa di batuan goa begitu, saudaraku. Nah ini teman-teman, saya juga hati-hati ini. Jujur aku juga ngeri ya. Masya Allah. Wih, ombaknya, hempasan ombaknya itu bergemuruh begitu ya, seolah-olah semakin naik ini. Jadi air ini semakin naik dan ombaknya juga semakin besar yo. Masya Allah itu. Wih. Masya Allah. Tapi nelayan itu sudah terbiasa, dia dengan santainya begitu ya, mencari ikan di tengah laut. Tuh. Wih. Oke. Saya mencoba untuk naik, teman-teman. Oke. Cukup ya. Saya sudah memperlihatkan kepada kalian semuanya bahwa di sini terdapat batu yang dinamakan selo penangkap, yang artinya batu kembar, yang konon menurut dari kepercayaan dari warga sini merupakan jalan menuju Istana Ratu Laut Selatan. Semoga bermanfaat dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.